Kamu tuh baru 16 tahun. Kamu tuh udah bikin aib, udah bikin malu. Sekarang siapa bapaknya? Siapa? Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gua Randy Studio di channel yang suka ngebahas tentang film-film. Bagi kalian yang baru bergabung dengan channel kami memiliki playlist dengan pembahasan film yang berbeda. Dan pastinya kami akan update 4 kali dalam seminggu. Ayo dukung terus channel kami supaya lebih berkembang dengan menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian mendapatkan update video terbaru dari kami. Pada kesempatan kali ini, gue akan mereview film Indonesia yang berjudul Di Bawah Umur, yang baru tayang pada tanggal 13 November kemarin di Disney Plus Hotstar. Penasaran sama pembahasannya? Yuk tonton video ini sampai habis dan jangan lupa klik tombol like, comment, and share. Satu lagi film Indonesia yang harus tampil di layanan streaming online dikarenakan pandemi ini belum kelar. Film Di Bawah Umur ini diperankan oleh Angga Yunanda, Yoriko Angelin, Shenina Cinnamon, Amel Carla, dan lain-lain. Dengan rating 7.5/10 dari IMDb, film ini mengisahkan tentang kenakalan para remaja yang baru beranjak dewasa. Gue pribadi kalau boleh jujur, ngerasa konteks judul, sinopsis, trailer, dan isi filmnya itu nggak nyambung sebenarnya. Saat gue lihat trailernya, gue sedikit berpikir film ini merupakan upgrade dari film Dua Garis Biru. Namun nyatanya, film ini seolah numpang pamor dari kesuksesan Angga Yunanda dalam film Dua Garis Birunya, yang mengangkat tema MBA atau Married by Accident. Well, kalau kalian sampai sejauh ini sudah kena prank sama trailer dan sinopsisnya, kalian bisa tuliskan curhatan hati kalian di kolom komentar. Wajar menurut ibu. Ibu nggak tahu anak ibu menghamili teman sekolahnya. Kenakalan remaja yang dijanjikan sinopsis dan trailernya hanya disajikan di 30 menit awal filmnya. Padahal film ini berdurasi 92 menit. Sisanya, film ini menyajikan perjuangan Aryo dalam mengejar cintanya kepada Lana. Sebenarnya gue paham film ini mau menyajikan kisah yang romantis. Tapi sayang, banyak scene yang malah membuat film ini kehilangan hal tersebut. Alih-alih ingin membuat film seperti film Dilan, nyatanya hal ini malah bikin hancur jalan ceritanya. Ngasih nomor yang bener. Bukan urusan bapak. Keluar kamu! Kalau untuk peran para cast-nya, gue rasa semua oke. Hanya saja, gue bingung kenapa setiap dialog dengan sosok Lana yang diperankan oleh Yoriko Angelin selalu terasa canggung. Gak tahu karena Yorikonya gak enjoy memerankan sosok Lana, atau memang karakternya sengaja dibuat seperti itu. Kalau pihak produksi ingin membuat premis Lana sebagai sosok pendiam, kaku, dan kalem, kenapa harus memunculkan adegan Lana menjadi badass dengan menampar salah satu pentolan wanita di sekolahnya? Jelas banget hal ini ngebuat karakter Lana ini menjadi gak karuan dan gak tentu arahnya. Banyak hal-hal detail yang gak diperhatikan dalam pembuatan filmnya. Contohnya aja waktu jam sekolah, seolah Aryo ini kayak pemilik sekolahnya. Yang lainnya belajar, dia keluyuran dan balikin pulpen terus pergi lagi. Paham sih maksudnya mau memperlihatkan kenakalan remaja, tapi kayaknya bukan gitu deh caranya. Mengingat film ini mengangkat sebuah tema dengan kenakalan remaja, harusnya mungkin bisa sedikit realistis. Terus ada momen berantem, hajar-hajaran, sampai jatuh bangun, tapi abis itu tanpa make up tambahan seperti memar-memar dan darah. Kesannya kayak lagi ngirit budget, atau emang males tambah-tambah make up. Konflik yang disajikan dalam film ini juga kayak nggak kuat dalam segi ceritanya. Banyak konflik dan dramatisasi yang buruk, tetapi tetap disajikan. Dimana saat ibunya melarang Aryo berpacaran, lalu ada juga konflik yang membuat Aryo dan Kevin menjadi musuh. Film ini seolah mau menyajikan plot twist yang bikin kita kaget dan lain semacamnya. Namun malah yang terjadi di otak gua adalah keheranan sama ceritanya. Coba aja kalian bayangin, seorang gadis SMA yang hamil di luar nikah, udah di-DO dari sekolahnya, gak tahu siapa yang ngehamilinnya, terus tiba-tiba endingnya teman ngasih tahu kejadian yang sebenarnya dengan gampangnya. Terus masalahnya di mana? Meskipun film Di Bawah Umur ini masih banyak kurangnya, namun ada beberapa hal yang bisa kita acungkan 2 jempol. Seperti proses produksi yang terbilang cepat karena masalah pandemi COVID ini. Lalu ada pemilihan soundtrack yang pas banget menurut gua. Serta pengambilan slow motion cam yang cukup memukau. Serta akting tengilnya Angga Yunanda yang menghidupkan film ini. Ibu sudah bilang,
Segitu aja review yang bisa gue kasih setelah menonton film di bawah umur. Akhir kata gue harus undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for watching. Wait till next video and see you guys.